Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab yang kelima, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, dan telah kita singgung pada pertemuan lalu bahwasanya di antara kesempurnaan tauhid adalah mendakwakan tauhid tersebut kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa sungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan amal saleh. Itu bertauhid, mengamalkan tauhid, ya, belum cukup. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan juga saling mewasiatkan pada kebenaran dan juga saling mewasiatkan untuk bersabar. Inilah dakwah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid seorang tidak sempurna kecuali sampai dia juga mendakwakan tauhid tersebut. Dan berdakwah kepada tauhid adalah jalannya para rasul. Seluruh rasul menyeru kepada umatnya, "U'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah Allah saja dan jauhilah seluruh taghut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabinya untuk berdakwah kepada tauhid. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Yusuf ayat 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini meskipun sering dibawakan kepada makna yang umum, tetapi sebenarnya ayat ini khusus tentang dakwah kepada tauhid. Karena maknanya kul hadhihi sabili, inilah jalanku, ai hada minhaji, inilah manhajku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Jadi di antara manhaj Nabi yang Allah menyuruh Nabi untuk menzahirkannya, menampakkannya adalah berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di atas ilmu. Tentunya di atas ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita baca tafsir dari At-Tabari terhadap ayat ini. Kata At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan kita tahu Ibnu Jarir At-Tabari adalah mufassir yang terkenal dan termasuk mufassir yang memiliki buku tafsir, dan dia minal mutaqaddimin, ya. Kebanyakan ahli tafsir yang datang belakangan menukil dari beliau. Di antaranya yang sering menukil adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Ibnu Jarir, "Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi da'watul lati ad'u ilaiha." Hadhihi sabili artinya inilah dakwahku yang aku menyeru kepadanya. Wat tariqatul lati ana 'alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya. Minad du'ai ila tauhidillah, yaitu berdakwah kepada tauhid, wa ikhlasil ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah semata hanya untuk Allah, dunal aliha wal authan, dan tidak kepada sesembahan-sembahan dan berhala. Jadi maksud saya para hadirin, ini adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh Nabi untuk mengikrarkan, untuk menzahirkan bahwasanya manhaj Nabi adalah menyuruh kepada tauhid. Maka semua dai seharusnya pun demikian, menempuh jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menunjukkan dia dan para sahabatnya, pengikutnya seluruhnya menyeru kepada tauhid. Jadi saya sampaikan, ayat ini sering ditafsirkan secara umum, berdakwah kepada segala hal. Tetapi sebenarnya ayat ini secara khusus adalah berdakwah kepada tauhid. Karena Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah.
katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada tauhidillah. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, ya. Jadi maksud saya, sebagaimana tatkala kita salat, kita mengikuti cara salatnya Nabi. Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Tatkala kita berhaji, kita juga mengikuti tata cara haji Nabi. Kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Demikian juga tatkala berdakwah, kita mengikuti metode Nabi SAW. Apa metode Nabi SAW? Adalah berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid. Bukan berarti kita enggak boleh berdakwah kepada yang lainnya. Tidak, kita berdakwah juga masalah fikih, masalah akhlak, masalah adab, sirah Nabi, tetapi fokus kita adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau ada sebagian orang meninggalkan dakwah tauhid, ya, bahkan dia tidak mau berdakwah tauhid dengan alasan berdakwah tauhid hanya memecah belah umat, berdakwah tauhid hanya membuat orang marah, ya, dan alasan macam-macam. Ini tidak benar. Berarti Anda tidak mengikuti metode Nabi SAW dalam berdakwah. Nabi metodenya dalam berdakwah adalah menyeru kepada tauhid, menyeru kepada tauhid. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, kata Allah dalam ayat ini, ala basiratin, di atas ilmu. Berdakwah harus di atas ilmu. Tidak boleh orang tidak punya ilmu kemudian berdakwah. Adapun kalau berdakwah secara umum, mengajak orang untuk salat, ya, mengajak orang untuk bersedekah, ya, mengajak orang untuk salat malam, saya rasa semua orang bisa melakukannya. Berbakti kepada orang tua, ya, ini insyaallah tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Tapi kalau sudah berbicara di podium, berbicara di mimbar-mimbar, maka dia harus punya ilmu yang dia miliki untuk dia sampaikan dakwah tersebut. Ya, karena kalau dia tidak punya ilmu, nanti akan dia berbicara dengan salah, dan ini berbahaya, ya. Ya, dan ini berbahaya. Dan sekarang mulai muncul banyak dai-dai yang tidak punya kafah ilmiah, tidak punya kemampuan untuk berdakwah, tapi nekat untuk berdakwah hanya dengan bermodal retorika, kepandaian untuk berceramah, akhirnya berceramah, ya, bahkan top terkenal, diundang di sana sini, namun tidak punya ilmu, ya. Tentunya ini kita khawatir, ya, bisa menjerumuskan orang dalam berbagai macam kesalahan, ya. Oleh karena seorang, ya, meskipun dia suka untuk berdakwah, tapi dia harus tahu diri. Ya, kata para ulama rahimallahu man arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri, ya. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Ya, demikian juga saya lihat juga di dunia media sosial, di Facebook, banyak orang menempatkan dirinya sebagai ustaz, ya. Kemudian buat tulisan-tulisan dengan model copas, ya. Kemudian dipanggil dia ustaz, dan dia tidak protes, dianggap ustaz, dia senang-senang saja, ya. Hendaknya seorang tahu diri, ya. Kalau dia bukan ustaz, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu, maka tidak usah bilang saya bukan ustaz, saya penuntut ilmu seperti Anda, kita hanya berdiskusi, tidak jadi masalah, ya. Tapi seorang tidak boleh berdakwah kecuali dengan ilmu, ya. Bagaimana kemudian seorang baru dapat hidayah, kemudian disuruh berdakwah, suruh ceramah di depan. Ada kejadian, ada seorang baru dapat hidayah, mungkin baru seminggu, 2 minggu dapat hidayah, baru rajin salat, kemudian suruh ceramah di depan masjid. Dia enggak bisa ceramah. Akhirnya dia hanya duduk berdiri di depan, kemudian menginjak kakinya, kemudian menangis, ya. Ya, masih mending dia menangis. Kalau dia bicara bahaya, ya. Ini enggak boleh memaksakan orang di luar kemampuannya, ya. Ya. Makanya dalam kata Ibnu Mas'ud, akan ada fitnah di akhir zaman. Kapan? Kata dia, idza qallat ulama'ukum wa kathurat khutaba'ukum. Kalau ulama sudah sedikit dan yang pandai berkhutbah banyak, ya. Ulama sedikit, yang orator banyak, ya. Oleh karena seorang harus berdakwah di atas ilmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dalil bahwasanya seluruh pengikut Nabi adalah dai, seluruh pengikut Nabi adalah dai. Saya ulangi, dakwah ada 2 model. Dakwah secara umum kita semua melakukannya. Anda berdakwah kepada orang tua, mendakwahi orang tua, mendakwahi kakak, mendakwahi adik, mendakwahi tetangga, ya. Ini kita lakukan semuanya. Jangan juga pesimis, lakukan dakwah tersebut. Tapi yang saya katakan, dakwah dengan ilmu tatkala berbicara di podium, mimbar-mimbar, ini harus dengan ilmu, tidak boleh sembarangan. Ya, karena orang-orang akan perhatikan perkataan Anda, kemudian Anda menjadi tempat bertanya, ya. Seorang jangan menceburkan dirinya dalam hal yang dia tidak mampu, ya. Adapun mendakwahi tetangga, mengajak orang untuk salat, mengajak orang untuk bertauhid, menegur orang kalau ada terjerumus dalam kesyirikan, ada yang pakai jimat dilarang, maka ini kita semua melakukannya, ya. Tidak harus menjadi seorang yang alim untuk berdakwah demikian. Saya ulangi,
Ya, jangan juga tatkala dikatakan berdakwah di atas ilmu, akhirnya Anda salah paham sehingga Anda tidak mau berbicara sama sekali. Ini juga tidak benar. Ya, Anda berdakwah di ruang lingkup Anda. Oleh karenanya di Arab Saudi ada semacam pameran judulnya Kun Da'iyan. Jadilah seorang dai. Jadilah seorang dai. Ini menyeru kepada penduduk Arab Saudi untuk berdakwah dimanapun mereka berada. Apakah sebagai seorang ayah dia berdakwah, sebagai seorang ibu dia berdakwah, ya, sebagai tetangga dia berdakwah, sebagai pekerja di kantor dia berdakwah, ya, dia berusaha berdakwah, ya, sebatas ilmu yang dia miliki, ya. Kalau sudah ditanya tentang masalah-masalah agama, ya jangan sok tahu, ya, bilang saya tidak tahu, saya bukan ustaz, tanyakan kepada yang lain misalnya. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, ad'u ila Allah, katakanlah ini jalanku wahai Muhammad, aku menyuruh kepada Allah, dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Wahab dengan mengambil faedah yang sangat luar biasa. Kata Syekh Muhammad bin Wahab, tanbihu ila al-ikhlas li'anna katsiran walau da'a ila al-haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Di sini ada peringatan untuk ikhlas karena Allah berkata ad'u ila Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku menyeru kepada Allah. Ini peringatan untuk ikhlas. Kenapa? Li'anna katsiran, karena banyak orang walau da'a ilal haq, meskipun dia menyeru kepada kebenaran, fahuwa yad'u ila nafsihi, ternyata dia punya niat yang lain selain dia yang dia sampaikan adalah kebenaran, ternyata dia juga menyeru kepada dirinya. Maka ingat, seorang tidak berdakwah kecuali kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara ciri orang yang menyeru kepada dirinya, dia hanya mau kalau orang ngaji sama dirinya. Sama orang lain dia tidak boleh, ya. Seakan-akan hidayah harus lewat dirinya, ya. Kalau kita tahu saudara kita menyampaikan kebenaran, kemudian banyak orang ikut pengajian sama dia, kita bahagia karena ini mengurangi tugas kita, ya. Mengurangi tugas kita. Jangan kita membatasi kebenaran hanya pada diri kita. Kita tahu diri kita bukan nabi, banyak kesalahan. Kalau kita mungkin pintar dalam satu bidang, mungkin saya pintar misalnya dalam satu bidang tertentu, ya. Saya sangat yakin banyak bidang-bidang yang lain yang bukan bidang saya, yang saya tidak ahli dalam hal tersebut. Maka kita berbahagia kalau ada saudara-saudara kita yang berdakwah menutupi kekurangan yang ada pada diri kita, ya. Kalau semua orang harus mengambil ilmu dari saya saja, maka mereka akan rusak karena saya punya banyak kekurangan. Ya, tapi seorang mungkin mengambil akhlak dari ustaz yang satu, seorang mengambil fikih dari ustaz yang satu, seorang mengambil akidah dari ustaz yang satu, ya. Adapun harus lewat saya, maka ini adalah orang yang menyuruh kepada dirinya. Orang menyuruh kepada dirinya. Di antara ciri orang-orang seperti ini, dia sakit hati kalau ada orang lain yang berdakwah. Dia hasad kalau ada orang lain yang berdakwah. Ya. Dan saya ingatkan, ini juga berlaku bukan hanya para dai, pada yang lain juga. Misalnya panitia. Kalau panitia buat pengajian, kalau ada panitia yang lain selama berkoordinasi, selama ada tawasul, ada kontak, ya. Kemudian dia yang berhasil mendatangkan ustaz misalnya, tidak perlu kita marah. Siapapun, yang penting kita ingin dakwah tauhid berjalan. Siapapun yang mengundang, dai siapapun yang diundang, yang penting dia menyuruh kepada tauhid. Makanya tidak boleh seorang menyuruh kepada yayasan, tidak boleh seorang berdakwah kepada pondoknya, tidak boleh seorang berdakwah kepada masjidnya, ya. Ini semua sarana. Masjid, yayasan, pondok itu semua sarana, bukan tujuan, ya. Barang siapa yang bangun wala wal bara, ya, loyalitas dan kebencian di atas yayasannya, berarti dia tidak menyuruh kepada tauhid. Dia tidak menyuruh kepada tauhid. Anda hanya boleh menjadi teman saya kalau Anda ikut yayasan saya. Kalau tidak, Anda bukan teman saya. Ini berarti membangun dakwahnya bukan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi membangun al-wala wal bara di atas selain Allah Subhanahu wa taala, di atas hizbiyah, ya. Oleh karenanya ini peringatan bagi kita semua untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebagai dai-nya atau sebagai panitianya, sebagai donaturnya, yang penting dakwah tauhid berjalan. Siapapun dai-nya, siapapun penyelenggaranya. Yang penting tinggal butuh koordinasi saja agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena syaitan suka untuk mengadu domba. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Kemudian dalil yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Rasulullah sallallahu lama ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala Rasulullah sallallahu mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, apakah Yahudi ataupun Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali adalah la ilaha illallah.
Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka taat kepadamu untuk bertauhid, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka untuk salat 5 waktu sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka mau salat 5 waktu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa kara'im amwalihim. Kalau mereka taat kepadamu untuk membayar zakat, maka hati-hatilah engkau jangan sampai kau mengambil harta termulia yang mereka miliki untuk membayarkan zakat. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah engkau terhadap doanya orang dizalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga dalil tentang bagaimana Nabi berdakwah tauhid, bahkan Nabi mengutus para sahabat untuk mendakwakan tauhid. Di antara sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah tauhid adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Nabi tidak mengutus sembarang sahabat. Kalau dia sudah diutus, berarti orang ini benar-benar orang yang berkompeten untuk menjadi seorang dai. Ya. Seperti Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah. Dan alhamdulillah banyak orang masuk Islam. Nabi SAW mengutus 2 orang ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Dua-duanya diutus ke negeri Yaman di tempat yang berbeda. Waktu Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi perhatian terhadap dakwah kepada non-muslim. Ya, makanya Nabi SAW kirim surat kepada Raja Heraklius, Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, kepada Raja Mesir, ya, Raja Najasyi, agar mereka masuk Islam. Jadi dakwah Nabi bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tapi juga kepada non-muslim. Ini yang mungkin kita masih muqassir, masih kurang dalam hal ini. Kebanyakan dakwah kita di antara kaum muslimin. Benar, kita ingin memperbaiki ya kekeliruan atau penyimpangan yang ada di kalangan kaum muslimin. Tapi seharusnya ada juga lajnah, ada tim yang memikirkan bagaimana mendakwahi kaum musyrikin. Jangan kita sering dengar kristenisasi. Kita juga ingin ada islamisasi. Ya. Islamisasi di mana-mana. Dan ini butuh biaya, butuh mikir bareng, butuh perjuangan. Ya. Karena mereka punya hak juga untuk kita dakwahi. Makanya Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, Mu'adz bin Jabal, demikian juga Abu Musa al-Ash'ari yang diutus di negeri Yaman, bukanlah ahlul bait. Bukanlah ahlul bait. Maka tidak benar orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama harus diambil dari ahlul bait. Tidak harus. Kenapa Anda membatasi kebenaran hanya pada ahlul bait? Ya, buktinya Nabi mengutus para sahabat yang bukan ahlul bait, dan kebanyakan mereka bukan ahlul bait, diutus kemana-mana, dan para sahabat pergi kemana-mana. Di antara yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal, bukan ahlul bait. Abu Musa al-Ash'ari juga bukan ahlul bait. Ya. Jadi jangan kita batasi kebenaran hanya pada ahlul bait. Ya. Jadi ini adalah bid'ah yang muncul belakangan sehingga menyatakan seakan-akan agama harus diambil dari ahlul bait saja. Kalau begitu caranya, maka agama ini sangat kurang. Kalau begitu caranya, ngapain Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasanya seorang perlu mengerti tentang kondisi orang yang didakwahi. Makanya Nabi mengingatkan, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Rasulullah SAW ingatkan tentang mad'u, tentang audiens yang akan kau hadapi. Tidak sembarang kita berbicara. Kalau beda audiens, maka beda topik yang harus kita sampaikan. Tidak disamakan antara anak SD dengan anak kuliahan, tidak disamakan antara orang-orang kampung dengan orang perkantoran. Seorang harus punya ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, juga tentang ilmu tentang siapa yang akan disampaikan kepadanya. Itu audiens. Ya. Kata para ulama, agar Mu'adz berhati-hati, karena yang dia datangi adalah orang yang punya ilmu. Ahlul kitab tidak sama dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin tidak punya ilmu sama sekali. Tapi ahlul kitab mereka punya ilmu. Telah diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Ya, mereka punya ilmu, sehingga Mu'adz bin Jabal harus bersiap untuk berdebat dengan mereka. Ya. Oleh karenanya berdebat dengan ahlul kitab boleh,
Kata Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendebati ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini dalil kita boleh mendebat ahlul kitab, kita boleh mempelajari buku mereka, Injil mereka, Taurat mereka dalam rangka untuk mendebat mereka. Ingat, tidak boleh kita belajar Injil dan Taurat untuk mencari kebenaran. Tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Waktu Umar membaca selembaran dari Taurat atau dari kitab terdahulu, maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, amutahawwikun anta ya ibnul Khattab? Apakah kau ragu wahai ibnul Khattab? Apakah kau bimbang wahai ibnul Khattab, wahai Umar? Cukup Al-Quran, tidak perlu kita mengambil hidayah dari Taurat dan apa? Injil. Al-Quran sudah lengkap. Tapi kalau anda belajar Injil dan Taurat dalam rangka untuk menjelaskan kesalahan, untuk menarik mereka kepada kebenaran, ya maka ini tidak jadi masalah. Ini tidak jadi masalah seperti dilakukan oleh Dr. Zakir Naik misalnya, mempelajari kitab-kitab suci umat-umat yang lain dalam rangka membantah mereka, maka ini tidak jadi masalah, bahkan dituntut. Ya, karena Allah mengatakan silakan berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka jadikanlah dakwah yang pertama kali kau serukan adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya tauhid yang dimaksud adalah tauhidul ibadah, bukan tauhid rububiyah. Ya, bukan tauhid atas semua sifat. Tauhid yang dimaksud dalam hadis ini adalah tauhidul ibadah, yaitu agar orang-orang Yahudi dan Nasrani mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Yahudi juga mengakui adanya Allah. Orang-orang Nasrani juga mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Maka waktu Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz untuk menyeru kepada tauhid, maknanya agar mereka mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya, karena mereka juga mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya dalam hadis ini bahwasanya akidah tidak harus diambil dari hadis-hadis mutawatir sebagaimana persangkaan orang-orang Mu'tazilah, ya, yang diikuti oleh sebagian kelompok di zaman sekarang, ya, Mu'tazilah, neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah modern, yang akhirnya mereka mengingkari azab kubur dengan menyangka bahwasanya azab kubur diriwayatkan dengan hadis-hadis yang ahad. Hadis ahad maksudnya apa? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kurang dari 10 orang, mungkin 3 orang, mungkin cuma 4 orang. Maka ini hadis ahad tidak boleh diambil dalam masalah akidah. Masalah fikih boleh, dalam masalah akidah tidak boleh. Ya, sehingga mereka menolak tentang azab kubur. Mereka menolak juga tentang Allah dilihat pada hari kiamat kelak di surga. Ini orang-orang Mu'tazilah, diikuti oleh sebagian orang di zaman sekarang. Padahal mereka salah. Padahal hadis-hadis tentang azab kubur, hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadis tentang terlihatnya oleh Allah dilihat pada hari kiamat diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Hadisnya mutawatir. Jadi mereka, ya, karena tidak mengerti ilmu hadis, mereka menyangka hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis yang ahad. Ya, sehingga mereka menolak. Kalau agama hanya boleh diterima oleh 10 orang sahabat, ngapain Nabi mengutus Mu'adz 1 orang? Nabi mengutus Mu'adz berapa orang? 1 orang saja. Berarti akidah boleh diambil meskipun dari periwayatan 1 orang. Sekarang Mu'adz meriwayatkan dari Nabi, cuma dia sendirian. Dia mendakwakan tauhid, dan tauhid adalah masalah yang paling pokok dalam masalah akidah. Ternyata 1 orang periwayatannya diterima. Jadi kaidah yang mereka katakan tidak boleh akidah diambil kecuali dari hadis yang mutawatir, ini kaidah yang batil, yang tidak pernah disebutkan oleh para salaf terdahulu. Ini buatan-buatan mereka saja untuk menolak akidah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dan aneh tatkala mereka membedakan antara hadis-hadis hukum. Kata mereka kalau hadis hukum boleh diterima, boleh diambil dari periwayatan hadis ahad. Kalau hadis-hadis akidah tidak boleh kecuali hadis-hadis mutawatir. Sekarang kita sampaikan kepada mereka, bukankah hadis-hadis hukum juga terkadang mengandung masalah akidah? Ya. Contoh sederhana, ada hadis yang menjelaskan barang siapa bertasyahud di akhir tasyahud hendaknya dia berta'awudz dari 4 perkara dengan berdoa a'udzubika ya min syarri min a'udzubika min apa? Min fitnati minan nar min adzabil qabr, kemudian apa? Min fitnatil mahya wal mat wa min syarri fitnatil masih dajjal, ya. Jadi seorang berlindung dari 4 perkara, dari neraka, dari kubur, azab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah dajjal. Nah, secara hukum fikih hadis ini harusnya diterima.
Sehingga bisa diambil hukum fikih dianjurkannya untuk berdoa sebelum salam setelah tasyahud. Tetapi dalam doa tersebut ada masalah akidah, yaitu berlindung dari adab kubur. Nah, sekarang bagaimana sikap mereka terhadap hadis ini? Ya. Kata mereka, orang-orang Mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian orang di zaman sekarang, ya, yang menamakan mereka mengatakan kalau hadis hukum diterima dari hadis ahad, tapi kalau akidah enggak boleh dari hadis ahad. Nah, sekarang ada hadisnya ahad, isinya masalah hukum, tapi dalam hukum tersebut mencakup masalah akidah. Apa yang mereka lakukan? Ditolak atau diterima? Kalau mereka terima, berarti bisa diambil faedah hukum, disunnahkannya berta'awudz, berlindung kepada Allah dari 4 perkara tatkala setelah tasyahud sebelum apa? Salam. Secara hukum fikih demikian. Tetapi dalam doa tersebut mengandung masalah apa? Akidah, berlindung dari azab kubur. Ya. Tanyakan sama mereka, jangan tanya sama saya. Ya, mereka terima atau tidak? Ini kontradiktif. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahum ata'uka lidzalik", kalau mereka taat kepadamu dalam hal ini, maka sampaikanlah kepada mereka Allah wajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari dan semalam. Ya, salat 5 waktu sehari dan semalam. Kalau mereka taat pula, maka wajibkanlah kepada mereka untuk zakat. Ini menunjukkan diwajibkan oleh mereka secara bertahap. Orang kalau masuk Islam kita sampaikan secara bertahap. Jangan langsung kita bilang, kamu baru masuk Islam, ingat ya, kamu begini. Oh, saya enggak jadi masuk Islam kalau gitu. Repot ya. Pelan-pelan, salat dulu. Dia sudah salat, nanti imannya sudah kuat, baru kita suruh apa? Bayar zakat, kemudian ini dan seterusnya, pelan-pelan. Ya, karena seorang menerima kebenaran dengan bertahap, ya. Kemudian kalau mereka taat kepadamu, ya, suruhlah mereka untuk bayar zakat, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Ini hukum asal bahwasanya zakat tidak boleh dikeluarkan dari kampung sendiri, harus diberikan kepada orang sekitar kita. Kecuali kalau orang sekitar kita sudah ternyata sudah cukup, maka kita boleh keluarkan zakat tersebut di luar. Kemudian kalau mereka taat kepadamu untuk bayar zakat, maka hati-hatilah tatkala mengambil harta zakat tersebut. Misalnya mereka bayar zakat onta, ya. Maka jangan ambil onta yang terbaik di antara onta-onta tersebut, tapi ambil yang tengah. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hatilah engkau dengan harta yang paling mulia di antara mereka. Kalau mereka bayar zakat kambing, jangan mengambil kambing yang terbaik, kambing yang gemuk diambil, enggak. Ambil yang tengah. Karena ini bentuk kezaliman. Mereka sudah mau bayar zakat, maka jangan ambil yang paling baik, kecuali kalau mereka yang tawarkan. Kalau mereka tidak tawarkan, maka ambil yang tengah, jangan mengambil yang terbaik. Karena bentuk mengambil harta zakat yang terbaik ini adalah bentuk kezaliman. Maka dia mengatakan hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Karena kalau dia terzalimi, dia tidak bisa membalas, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tersebut tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, para ulama menjelaskan bahwasanya awal wajibin 'alal mukallaf adalah tauhid. Yang pertama kali wajib untuk diketahui oleh orang yang hendak masuk Islam atau sudah masuk Islam adalah mengenal tauhid. Ini yang pertama. Makanya semua orang tatkala masuk Islam, mau masuk Islam di zaman Nabi cuma disuruh mengucapkan apa? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah pertama kali yang wajib untuk masuk Islam dan diketahui oleh seorang yang masuk Islam. Baik badui atau orang perkotaan, di zaman Nabi semuanya masuk Islam dengan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ini kenapa saya sampaikan hal ini, untuk membantah sebagian ahlul bidah seperti orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mereka mengatakan awwal wajibin 'alal mukallaf an-nazar. Kata mereka yang wajib pertama kali diketahui oleh orang yang dapat beban adalah untuk beriman adalah an-nazar. An-nazar maksudnya pengamatan terhadap teori mereka. Apa teori tersebut? Saya tidak ingin bikin antum puyeng ya. Intinya mereka punya teori sendiri, untuk mengenal Allah harus ikut teori ini. Ikut harus teori ini. Saya sampaikan secara sederhana. Ini sebenarnya syubhat. Coba ya biar antum tahu bahwasanya mereka di atas kebatilan ya. Kata mereka, yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang hamba untuk masuk Islam adalah mengetahui bahwasanya Allah adalah pencipta. Dan Allah qadim, azali.
Adapun makhluk semuanya adalah muhdats. Muhdats sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang baru. Muhdats. Nah, kata mereka untuk mengetahui Allah itu adalah qadim, azali, sementara alam semesta adalah muhdats, maka kita lihat bagaimana sifat alam ini. Kita sepakat alam ini adalah muhdats, sesuatu yang baru. Apa sifat-sifatnya yang bisa membuktikan bahwasanya alam itu adalah muhdats? Kata mereka bahwasanya alam ini muhdats karena alam semesta ini terdiri atas dua perkara. Terdiri atas jauhar dan arad atau al-jawahir wal a'rad. Terdiri atas zat dan sifat. Semua yang terdiri atas zat dan sifat maka itu adalah suatu yang jism. Dan sifat-sifat ciri-ciri daripada sifat adalah menempati zat. Dan sifat-sifat daripada zat adalah menerima penempatan a'rad. Nah, sementara jawahir seluruh jism terdiri atas dari al-jauhar al-mufrad, yaitu unsur terkecil yang menyusun seluruh unsur yang ada di alam semesta ini. Sehingga tatkala seluruh jism terdiri atas jauhar al-mufrad, bagian terkecil dari suatu unsur, maka al-ajsam mutamathilah, maka jasad-jasad sebenarnya mirip-mirip. Antum sudah bingung? Ya, filsafat, semua ini filsafat. Intinya dengan begitu kita tahu di antara sifat jism adalah memiliki akwan. Akwan itu ada harakat, perpindahan, gerak, diam. Ini semua sifat-sifat dari jism. Ya. Sehingga kalau Anda sudah tahu ini, Allah tidak demikian katanya. Allah tidak demikian. Maka Allah tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini dan seterusnya. Ini semua syubhat sehingga mereka menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya metode seperti ini didebat oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar berdebat, ini metode seperti ini dari mana? Kata Ibnu Hajar, telah sepakat bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang masuk Islam, Badui dan yang lainnya tidak mengerti masalah-masalah ini. Apakah ada sahabat Abu Bakar, Umar mengerti tentang masalah jauhar, a'rad, kemudian enggak ada yang tahu. Dan mereka masuk Islam, mereka masuk surga yang paling tinggi. Ya. Kemudian Anda sekarang mewajibkan orang untuk masuk Islam harus mengetahui seperti ini. Makanya kalau antum baca buku akidah mereka isinya tentang katanya perkataan-perkataan kosong dari dalil. Dalil cuma sedikit. Kemudian di awal pembahasan masalah ini, pertama Anda harus tahu adanya Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu begini. Caranya mengetahui Tuhan dengan memahami alam. Alam itu begini, jauhar, a'rad dan macam-macamnya. Ya. Kalau begini caranya banyak orang akan masuk neraka jahanam. Karena mereka tidak mengerti tentang masalah ini. Ibu antum coba tanya, "Mak, ngerti enggak tentang jauhar dan a'rad?" Iya enggak ngerti. Berarti mama Islamnya enggak beres selama ini. Mama enggak tahu bahwasanya Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu harus qadim, ini harus. Semua orang dengan fitrahnya mengerti ada Tuhan. Oleh karenanya mereka dahulu masuk Islam di zaman Nabi tanpa harus mengetahui hal tersebut. Yang pertama kali wajib adalah apa? La ilaha illallah. Enggak usah begini, begitu, begini bikin pusing orang. Ya, ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid pertama dan Fathul Bari jilid 13. Sampai disebutkan perkataan sebagian ulama Asy'ariyah, katanya ulama besar Asy'ariyah, hadza, ya kata dia, ini perkara adalah sisa-sisa akidah Mu'tazilah yang diwarisi oleh orang-orang Asy'ariyah. Karena Mu'tazilah juga demikian dalam menetapkan apa? Tuhan. Semuanya ilmu kalam. Ilmu apa? Ilmu kalam, sehingga akhirnya banyak dalil ditolak. Tapi ini hanya sekedar ane ingin sampaikan secara ringkas. Tentunya pembahasan syubhat ini sangat panjang, butuh kita pengajian tersendiri khusus tentang apa maksud syubhat ini dan bagaimana bantahan terhadap syubhat ini. Karena syubhat ini mereka ahlul bidah membangun di atas syubhat ini untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aslu syubhat mereka adalah syubhat ini. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam berkata di saat perang Khaybar. Kata Rasulullah sallam, "La utiyanna rayata ghadan." Rasulullah sallam perang yang paling berat dihadapi oleh Nabi perang Khaybar. Karena di Khaybar terdiri atas 3 wilayah dan masing-masing wilayah kalau tidak salah ada 3 benteng besar. Sehingga Rasulullah sallam menghancurkan benteng satu persatu. Satu benteng, lanjutkan kepada benteng kedua, lanjutkan kepada benteng ketiga dan berat. Dan kalau kita menyerang pasukan yang ada bentengnya susah. Nabi SAW jauh dari Madinah ke Khaybar, kira-kira 200 km, ya kurang lebih. Belum lagi mereka sudah menyediakan persediaan makanan di balik benteng tersebut, sehingga berat untuk menyerang mereka. Ya, sehingga butuh waktu yang lama. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "La'utiyanna rayata ghadan." Besok aku akan berikan bendera peperangan. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah.
kepada seorang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan memegang bendera peperangan. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan buat kemenangan lewat tangannya, kedua tangannya. Jadi selama ini belum menang-menang, tiba-tiba Rasulullah SAW bilang, besok kita akan menang. Dan kemenangan tersebut akan melalui seorang yang akan aku berikan kepadanya bendera peperangan, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta juga kepada dia. Allah akan buat dia menang. Taib hadirin, dahulu di zaman peperangan, zaman para sahabat dan orang musyrikin, mereka menggunakan bendera peperangan, dan itu adalah perkara yang mereka agungkan. Tidak boleh jatuh bendera tersebut. Makanya kalau antum baca tentang kisah perang Mu'tah, ya, yang pertama dipimpin oleh Zaid bin Harithah, kemudian Zaid bin Harithah meninggal dunia, kemudian bendera peperangan dipegang oleh selanjutnya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib kemudian dipotong tangannya, dia pegang dengan tangan kirinya, berusaha tetap memegang apa? Bendera, sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawah, kemudian juga meninggal dunia, baru kemudian Khalid bin Walid. Bagaimana Ja'far bin Abi Thalib berusaha memegang bendera peperangan, tidak boleh jatuh. Ya, karena bendera peperangan itu simbol dari negara tersebut, ya. Simbol dari negara tersebut. Oleh karenanya, kalau di zaman sekarang kemudian misalnya kita menghormat bendera, itu bukan syirik ya ikhwan. Ya, itu bukan apa? Kesyirikan. Ya, karena bendera memang lambang suatu negara. Kalau ada bendera kemudian dibakar di negara lain, kita marah atau tidak? Kita marah ya, karena itu simbol. Dan ini bukan ibadah, ini sekedar penghormatan saja. Ya, tidak jadi sama ada jenderal lewat, ente juga hormat sama jenderal. Jadi sekarang bendera yang lewat, apa beda? Karena orang berlebihan mengatakan hormat bendera apa? Syirik. Menghormat ini bukan ibadah, enggak, hormat biasa, hormat ini simbol yang kita apa? Hormati, ya. Simbol yang kita hormati. Sebenarnya bendera kita taruh di atas, jangan sampai jatuh ke bawah. Ini benda mati atau bukan? Benda mati, tapi dia simbol dari suatu negara, ya. Karena saya lihat sebagian ikhwan seperti itu, terlalu apa? Mantap tauhidnya sampai akhirnya bendera katanya syirik. Gimana syirik? Ya. Para sahabat dulu mati-matian pegang bendera tersebut. Karena kalau bendera jatuh, mental para sahabat jatuh juga. Mereka pegang bendera tersebut sampai berkorban nyawa karena ini lambang dari suatu apa? Suatu negara, ya. Ya, enggak boleh jatuh. Ya, kita tahu kalau negara ada bendera kita dibakar di tempat lain, kita pasti tersinggung. Ini menghina negara kita. Dan saya sering ingatkan bahwa negara kita ini negara yang diperoleh dengan perjuangan jiwa dan raga, dengan takbir Allahu Akbar, dengan pahlawan. Antum baca semua pahlawan Indonesia muslim semua atau tidak? Ada yang kafir atau tidak? Ada yang kafir atau tidak? Patimura ada khilaf. Patimura ada khilaf, muslim atau kafir, ya. Ada yang mengatakan dia apa? Muslim, ada yang mengatakan dia kafir, ya. Ya. Sisi Manggarai aja kafir, ya. Enggak tahu saya. Pokoknya satu dua aja yang, tapi secara umum semuanya apa? Muslim, dan penjajah kita tahu kita orang kafir. Penjajah orang kafir dengan datang dengan bawa agama tertentu, orang Islam yang membela diri dengan takbir, maka kita berhasil mendirikan negara ini. Maka jangan sampai negara ini tumbang, padahal negara ini adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan apa? Islam. Ya. Kalau negara ini punya kesalahan, Anda perbaiki, bukan Anda tumbangkan. Paham? Anda perbaiki, bukan Anda tumbangkan. Baik. Kita lanjutkan. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Rasulullah SAW menyebutkan besok saya akan kasih bendera kepada orang yang akan memenangkan peperangan ini. Maka malam hari itu para sahabat berdiskusi, siapa ini? Mereka ngobrol, siapa orang ini? Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera ini? Semuanya ingin dapat bendera tersebut. Bukan karena mereka mencari kepemimpinan, tidak. Tapi ada predikat yang diberikan kepada orang ini, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat luar biasa. Sehingga para sahabat berebutan ingin menjadi orang tersebut. Apalagi dimuliakan, ternyata kemenangan lewat tangan dia. Bukan karena mereka mencari harta, tidak. Bukan mereka gila kepemimpinan, tidak. Sampai dalam sebagian riwayat, sebagian sahabat mengatakan hari itu saya ingin sekali, ya, ingin sekali menjadi pemimpin. Karena ada predikat ini. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kulluhum yarjuna ayyutaha. Semuanya ingin mendapatkan bendera tersebut. Tiba-tiba besok harinya para sahabat sudah datang menunggu, siapa di antara kita ini semangat. Ternyata kata Nabi, mana Ali bin Abi Thalib? Qila huwa yashtaki ainaihi. Dikatakan kepada Nabi, Ali bin Abi Thalib matanya sakit, kedua matanya sakit sehingga tidak bisa datang. Subhanallah, semuanya yang datang tidak dapat, yang tidak datang malah dikasih. Itu namanya rezeki, ya. Ya, rezeki. Karena Ali tidak bisa datang, ada uzur, dia tidak bisa melihat. Matanya tertutup, penyakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, maka Nabi mengirim utusan untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib pun datang.
Fabasaqa fi ainaihi fada'alahu wa da'alahu. Maka Nabi meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib kemudian mendoakan Ali bin Abi Thalib untuk apa? Sembuh ya. Fabara'a ka'allam yakum bihi waj'un. Maka sembuh tiba-tiba seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Orang kalau sakit mata sembuh biasanya sisa-sisa merah sedikit. Ini enggak, diludahi oleh Nabi, didoain, kemudian sembuh total seperti tidak pernah sakit sama sekali. Hilang atharnya sama sekali. Ini mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini mukjizat Nabi ya. Antum jangan ikut-ikut ya. Jangan ikut-ikut. Antum berdoa oke, tapi jangan ludah-ludah sembarangan. Fa'atahu rayah, maka Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Jalanlah engkau dengan pelan ya, sampai kau tiba di pelataran mereka. Tsumma du'uhum ila Islam. Sebelum perang sampaikan dulu la ilaha illallah. Ya, wahai orang-orang Yahudi, masuklah Islam sebelum diperangi. Tsumma du'uhum ila Islam. Serulah mereka untuk masuk Islam. Wa akhirum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang hak Allah yang harus mereka tunaikan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketahuilah demi Allah, seandainya ada seorang dapat hidayah dengan sebab engkau, Allah beri hidayah kepada dia, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Jadi ini dalil tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdakwah kemudian ada orang dapat hidayah, maka lebih baik dia memperoleh dia dapat pahala lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah adalah harta yang paling disukai, digandrungi oleh orang-orang Arab tatkala zaman itu. Kalau kita bisa bilang zaman sekarang, taruhlah Alphard ya. Satu orang dapat hidayah lebih baik daripada dapat Alphard ya. Saya Alphard saja Ustaz. Karena ingat, pahala di akhirat ini Rasulullah cuma memberikan penggambaran, tapi sesungguhnya lebih daripada itu. Kenapa? Karena yang mereka gandrungi onta merah, maka Rasulullah SAW bilang itu lebih baik daripada onta merah. Seharusnya tidak bisa dibandingkan, saking sangat jauhnya. Kenapa? Baik Rasulullah SAW mengatakan, raka'atul fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya luas, dunia dengan seisinya, dengan rumah-rumah mewahnya, dengan sawah ladangnya, dengan emas peraknya, dengan istana-istananya, dengan mobil-mobilnya, dengan seluruhnya. Ternyata pahala yang Allah berikan di akhirat kelak gara-gara ente salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama, seorang dapat hidayah karena Anda lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada Alphard merah ya. Lebih baik daripada Ferrari merah, enggak ada nilainya. Jadi pahalanya sangat luar biasa. Ini memacu kita untuk berdakwah. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan dakwah adalah amalan yang sangat mulia. Karena dia adalah amalan yang sangat mulia, maka itulah tugas para anbiya, para nabi dan rasul. Tugas mereka adalah berdakwah. Maka Anda berusaha untuk masuk dalam rel dakwah. Ya, berusaha untuk masuk dalam rel dakwah. Kalau Anda sudah masuk dalam rel dakwah, entah sebagai dai-nya, entah sebagai panitianya, entah sebagai donaturnya, maka berbahagialah ya. Karena Anda sudah berada dalam jalan kebaikan ya. Kalau Anda tidak mau masuk dalam rel dakwah, enggak jadi masalah, akan ada orang-orang lain Allah berikan. Anda tidak mau berdakwah, enggak jadi masalah bagi Allah. Allah akan siapkan orang-orang lain yang akan masuk dalam rel tersebut. Oh ya, azan ya. Baik, azan, salat lanjut ya. Ya begitu. Oke. Kita lanjutkan lagi insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan bahwasanya dakwah merupakan amal ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabinya seluruhnya berdakwah di jalan Allah. Bahkan Allah juga menjadikan para pengikut setia nabinya adalah para dai. Sebagaimana tadi dalam ayat yang pertama kita sebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang mengikutiku. Ini dalil bahwasanya pengikut Nabi Muhammad SAW adalah para dai. Maka jika Anda
masuk dalam rel dakwah, maka hendaknya Anda berbahagia. Berarti Anda adalah orang-orang terpilih. Maka inilah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha mengemban amanah tersebut dengan baik. Apakah dia sebagai seorang pematerinya, dai-nya, atau sebagai donaturnya, atau sebagai panitianya, ya, atau sebagai tukang iklannya, selama dia masih berkecimpung dalam dakwah, maka ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan ingat, ya, dakwah ini adalah amalan yang paling praktis, simple, pahalanya sangat banyak. Pahalanya sangat banyak. Oleh karenanya inilah amalan para nabi. Karena amalannya praktis, ya, memang berat tetapi praktis dan pahalanya sangat banyak. Karena dia berjalan dengan sistem MLM. Sistem apa? MLM, ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, bagi dia amalan orang yang mengerjakannya. Bagi dia amalan orang yang mengerjakannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang beri contoh dalam Islam, contoh yang baik, falahu ajruha, bagi dia pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala juga orang yang mengamalkannya setelah dia. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Antum bayangkan antum mendakwahi seorang yang tidak salat, lalu antum dekati, antum ajak makan, antum traktir dia sehari, 2 hari, 3 hari, pakai biaya memang untuk dakwahi dia, ya. Kemudian antum ajak ngobrol, ya, telepon dia, WA dia, SMS dia. Setelah sebulan kemudian dia mulai salat. Subhanallah, kemudian dia iltizam, kemudian dia istiqamah, salat 5 waktu. Terus sampai dia meninggal dunia selama 30 tahun misalnya dia salat. Antum sudah meninggal waktu itu. Setelah mendakwah dia tidak lama kemudian antum meninggal dunia. Selama 30 tahun pahala dia terus mengalir sama antum. Enak kan antum cuma capek sebulan dapat pahala 30 tahun. Terus ternyata dia dakwahi anaknya, istrinya diajak salat, anaknya dia salat. MLM berlaku lagi. Istrinya kemudian salat, anak-anaknya salat 40 tahun, 50 tahun, semuanya pahala ngalir sama antum. Makanya paling enak jadi ustaz, pahalanya banyak. Ya. Ya, pahalanya paling banyak. Oleh karenanya masalah dakwah pahalanya MLM, ya. Kita menyampaikan jika ternyata berlanjut maka pahalanya terus mengalir semua kepada kita. Saya sampaikan hadis tadi, hadis tentang man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang beri petunjuk menunjukkan satu kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Hadis ini antum harus tahu tentang hadisnya secara lengkap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi ini kisah hadisnya secara lengkap. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni ubdi abi." Ya Rasulullah, sungguhnya ontaku, tungganganku tidak bisa aku pakai lagi. Entah sakit, entah mati, pokoknya tidak bisa digunakan. Ya, fahmilni. Ya Rasulullah, berilah tunggangan kepadaku agar aku bisa berjalan bersamamu. Berilah tunggangan kepadaku. Rasulullah SAW berkata, "Ma indi, saya tidak punya tunggangan untuk saya berikan kepadamu." Dan Rasulullah SAW kalau ada sesuatu pasti dia kasih. Tatkala Nabi mengatakan, "Ma indi, saya tidak punya," berarti benar-benar dia tidak punya. Karena di antara sifat Nabi SAW, la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Kalau dia punya pasti dia kasih, tidak pernah dia tidak kasih. Kali ini dia tidak punya tunggangan. Nabi SAW mengatakan, "Ma indi, saya tidak punya." Faqala rajulun, ada laki-laki lain berkata, "Ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu." Ya Rasulullah, saya akan tunjukkan dia kepada orang yang bisa beri tunggangan kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengomentari, kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Saya ulangi kisahnya. Ada seorang laki-laki datang minta dikasih tunggangan karena untanya sakit atau untanya mati. Kata Nabi, "Saya tidak punya tunggangan." Ada orang lain, laki-laki lain berkata, "Ya Rasulullah, saya bisa tunjukkan kepada orang yang bisa berikan dia tunggangan." Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Sekarang antum perhatikan hadis ini. Ada 3 aktornya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki pertama, laki kedua, laki ketiga. Laki pertama yang tidak punya tunggangan minta dapat apa? Tunggangan. Paham? Laki-laki kedua yang menunjukkan. Paham? Laki-laki ketiga yang punya tunggangan. Waktu Nabi, jadi satu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya cari tunggangan." Kata Nabi, "Saya tidak punya." Kata lagi kedua, "Saya tunjukkan kamu siapa yang punya tunggangan." Tuh orang ini. Taib. Nabi bilang, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, bagi dia
pahala orang yang mengamalkannya. Komentar Nabi kepada orang yang pertama, kedua atau ketiga? Hah? Saya ulangi lagi. Antum ngerti, jangan cepat jawab, pelan-pelan. Jangan sok toy ya. Komentar Nabi, barang siapa mandal ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Kepada orang pertama atau orang kedua, orang ketiga? Yang pertama yang cari tunggangan, yang kedua yang nunjukin, yang ketiga yang donatur. Yang kedua atau yang ketiga pertama? Yang kedua. Yang kedua. Subhanallah. Orang ini cuma nunjukin doang. Paham? Kata Nabi, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Bagi dia dapat pahala donatur atau pahala orang yang dapat tunggangan tersebut untuk mengamalkannya. Dia tidak mengamalkan, dia cuma tunjukin doang. Makanya kalau antum enggak punya modal, ada orang bilang saya ingin bangun masjid. Saya tahu yang bisa bangun masjid. Tapi hadis ini tidak mengajarkan antum untuk pelit. Ya antum kasih juga. Antum bilang, tapi saya tahu ada orang lebih kaya. Antum ke situ aja, antum ke situ. Ya. Ternyata orang itu kasih dana, antum juga dapat pahala apa? Bangun masjid insyaallah. Paham? Enak atau tidak? Enak. Ya. Dai seperti itu, dai ayo antum bersama, ayo. Orang-orang mengerjakan, dia juga dapat apa? Pahala. Taib. Sampai-sampai gara-gara masalah ini timbul khilaf di kalangan para ulama. Apakah pahalanya orang yang mengerjakan sama dengan orang yang hanya menunjukkan? Masa sama sih? Saya yang bilang, masa sama antara yang menyumbang masjid dengan yang menunjukkan masa sama? Kira-kira logika antum sama atau tidak? Enggak kan? Makanya ada khilaf. Ya. Sebagian ulama berpendapat antara orang yang menunjukkan dengan orang mengamalkannya berbeda pahalanya. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mereka hanya sama karena Rasulullah SAW mengatakan falahu mithlu. Mithlu dalam bahasa Arab itu persis sama. Bagi dia seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Kata Imam Nawawi maksudnya asal pahalanya, tapi bukan totalitas apa? Pahala. Ya. Ini pendapat Imam Nawawi. Ini dibantah oleh Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi tidak pahalanya sama persis. Masalah pahala jangan pakai analogi. Karena kita berbicara tentang zat yang maha kaya. Dia mau kasih sama apa masalahnya? Paham? Ya. Buktinya gara-gara dia tunjukkan bisa terbangun masjid. Seandainya dia tidak tunjukkan, masjid tidak jadi. Apa pahala dia sedikit? Apakah jasa dia sedikit? Jasa dia besar, meskipun hanya sekedar nunjuk-nunjuk saja. Jasa dia besar atau tidak? Besar. Kalau dia tidak nunjukin, masjid nggak jadi. Iya atau tidak? Maksud saya, ikhwan, ya. Antum sedang berbicara tentang zat yang maha kaya, yang kekayaan tidak akan berkurang sedikit pun. Allah mau kasih pahala tidak pakai kias-kias dalam hal ini. Ada orang gara-gara memindahkan gangguan dari jalan masuk surga. Ada orang-orang gara-gara seorang wanita memberi minum kepada seekor anjing masuk surga. Bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Ya. Allah memberi pahala terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pendapat yang kuat adalah sama persis karena Rasulullah menggunakan lafal falahu mithlu, baginya seperti persis pahala orang yang mengamalkannya. Dari sini saya ingin menyampaikan hadis ini supaya antum paham masalah dakwah. Ya, tidak mesti antum jadi ustadznya. Jadi ustadz banyak resikonya ya. Yang dicerca siapa? Ustadznya ya. Tapi yang naik Alphard juga ustadznya, bukan antum. Jadi maksud saya tidak mesti jadi ustadznya, antum jadi donaturnya, antum jadi penunjuknya, antum jadi tukang iklannya. Kita nggak tahu mana yang lebih ikhlas, yang lebih dapat pahalanya banyak. Belum tentu ustadznya lebih ikhlas. Dia tampil di depan, berhadapan dengan riya, berhadapan dengan penyakit ujub, berhadapan dengan berbagai macam godaan syaitan. Antum di belakang nggak ada yang kenal ya. Ya sudah, alhamdulillah lebih aman daripada riya ya. Nggak usah muncul-munculkan diri antum ya. Sudah di belakang antum tukang bikin iklannya, sebarin antum. Ya nggak tahu siapa tahu orang dapat hidayah gara-gara lihat iklan yang antum apa? Sebarin. Jadi maksud saya masalah pahala urusan Allah. Yang penting antum masuk dalam rel dakwah. Apakah sebagai ustadznya, apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai tukang panitianya, apakah sebagai tukang parkirnya, ya. Pokoknya antum masuk dalam rel dakwah. Masalah pahala Allah bagi-bagi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda ikhlas mengerjakan kerjaan Anda, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari bab kelima. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam bab 6. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. 1-2 pertanyaan silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang dengar.
diri sendiri ketika jimat di kedua kanan sendiri di Kalimantan itu masih ada yang menggunakan. Kemudian kalau dalam dia dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kalimat maka dia tidak akan beruntung selamanya. Pertanyaannya apa? Tidak akan beruntung selamanya. Itu nanti insya Allah, kita belum sampai, nanti akan masuk dalam bab itu insya Allah ya. Setelah bab 6 itu bab ke-7 atau bab ke-8. Sabar ya, insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu vulgar, Pak. Bermakmum kepada ahlul bidah, salatnya sah selama bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Contoh bid'ah mukaffirah, bid'ah itu bermacam-macam. Ada bid'ah yang menjerumuskan orang dalam kekufuran, ada bid'ah yang menjerumuskan orang dalam kesyirikan, ada bid'ah yang tidak sampai pada derajat tersebut. Contoh, ada orang melakukan bid'ah amaliyah, bid'ah perayaan ini enggak jadi masalah. Itu kita sholat di belakang dia enggak jadi masalah. Karena itu bukan bid'ah yang buat orang keluar dari Islam. Tapi kalau orang pelaku bid'ah memiliki keyakinan bid'ah bahwasanya Tuhan bersatu dengan dirinya, wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, maka jangan sholat di belakang dia. Atau ada orang punya bid'ahnya sampai minta-minta kepada mayat, berdoa kepada mayat, ini kesyirikan. Maka jangan sholat di belakang orang seperti ini. Tapi kalau bid'ah tidak sampai derajat seperti itu, seperti yang tadi Bapak sebutkan, maka ini tidak jadi masalah. Sholat di belakang dia tetap apa? Sah. Ya. Terakhir, ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kias biasanya dalam masalah muamalat, maka butuh kias ya. Butuh kias. Ini karena para ulama bertawassuk dalam masalah kias dalam masalah muamalat ya. Sehingga memang hukum asalnya muamalat dibangun di atas kias. Ya, karena para Rasulullah SAW hanya menyebutkan beberapa permasalahan, kemudian para ulama mengambil kaidah dari permasalahan tersebut sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang kontemporer sekarang bisa dianalogikan dengan kaidah-kaidah tersebut. Itu namanya dengan kias dalam masalah muamalat. Jadi masalah kias dalam peribadatan. Kias dalam peribadatan maka ini ruang lingkupnya sangat sempit. Kias tersebut bukan untuk membuat hukum ibadah ritual baru, tidak. Tapi ada permasalahan yang mungkin tidak diketahui secara tepat. Contohnya, salat jenazah, apakah takbir 4 kali setiap saat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar bertakbir atau tidak? Maka tidak ada dalil yang tegas, tidak disebutkan Nabi bertakbir mengangkat tangan dan tidak juga disebutkan Nabi tidak mengangkat tangan. Maka di sini butuh kias, ibadahnya sudah ada, paham? Ibadahnya sudah ada. Takbirnya sudah ada, cuma kaifiyatut takbir, bagaimana bertakbir, angkat tangan atau tidak, maka khilaf. Sama seperti salat Id, takbir 7 kali, angkat tangan atau tidak ada nasnya. Nabi angkat tangan atau tidak. Maka di sini sebenarnya mengkiaskan. Kita angkat tangan karena mengkiaskan dengan salat yang biasa, setiap takbir ada angkat tangan. Seperti kias ini dalam masalah ibadat enggak jadi masalah. Karena ibadahnya sudah ada, tinggal prosesnya yang mungkin belum begitu jelas sehingga butuh kias. Bukan mengkiaskan dengan bikin ibadah baru. Ini kalau gini enggak boleh. Paham? Buat apa kita bikin kias, kita bikin ibadah baru, ya. Kalau kias dalam rangka membuat ibadah baru maka tidak boleh. Berbeda dengan masalah muamalah, masalah tradisi, masalah jual beli, maka hukum asalnya dengan kias. Karena kita beranalogi. Paham maksudnya? Ya, tidak ada kias membuat ibadah baru itu enggak ada. Karena kita enggak perlu ibadah baru, ngapain perlu salat baru? Ya. Saya ditanya berapa kali, saya ditanya beberapa kali, Ustaz bagaimana hukum salat birrul walidain? Saya bilang tidak ada salat birrul walidain. Ya, enggak ada. Ya, enggak ada. Yang ada cuma salat tahajud, salat duha. Kalau Anda ingin berbakti kepada orang tua, ya Anda salat berdoa mendoakan kedua orang tua. Tidak ada namanya istilahnya salat birrul walidain, ya. Katanya supaya memudahkan berbakti kepada orang tua. Saya bilang enggak ada. Kalau begitu nanti ada salat poligami, memudahkan untuk poligami.
Jadi kalau kias untuk membuat ibadah baru tidak ada, tapi kalau tadi sudah ada ibadahnya, cuma detailnya belum jelas, maka ini terkadang digunakan kias, ya. Bukan untuk membuat ibadah yang baru. Karena mustahil ada suatu ibadah di zaman Nabi yang tidak dianggap suatu agama kok sekarang jadi agama. Makanya Imam Malik berkata, "Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang menganggap suatu bid'ah baru, bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Nabi menyembunyikan risalah, Nabi berkhianat. Berarti ada suatu ajaran yang Nabi tidak tahu, sekarang dia tahu. Berarti Nabi dulu sembunyikan, kok dia tahu. Sekarang ada, dulu tidak ada, berarti Nabi telah berkhianat. Maka Imam Malik berkata, "Faman lam yakun yauma idzin dinan, falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Saya ulangi perkataan Imam Malik. Ini perkataan emas. Kata beliau, "Faman lam yakun yauma idzin dinan, falan yakunal yauma dina." Falan yakuna dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, hari ini juga bukan agama. Mustahil di zaman Nabi dulu bukan agama, kok sekarang jadi agama. Berarti agama belum sempurna. Berarti terluput, Nabi dulu tidak tahu, sekarang disempurnakan oleh orang yang datang. Ya. Maka tidak mungkin, ini mustahil. Baik, demikian saja hadirin hadirat kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.